Halo, salam damai sejahtera dan salam Maranatha. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan yang saat ini Anda sedang mendengarkan Mutiara Kebenaran. Ya, Anda masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dan saya akan membantu Anda. Saya akan menguraikan firman Tuhan dalam acara Mutiara Kebenaran ini. Dan kita sudah sampai kepada kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-9. Memang kita banyak tahun yang lalu kita mulai dari kitab Kejadian. Karena memang Mutiara Kebenaran itu kita berkomitmen ya, atau kita berusaha, kita akan menyelesaikan seluruh perjanjian lama, saudara yang kasih Tuhan. Dan banyak orang Kristen yang tidak begitu fasih dengan perjanjian lama. Banyak orang Kristen yang bahkan tidak pernah baca seluruh perjanjian lama, dan itu sangat disayangkan karena perjanjian lama penuh dengan fondasi iman kita, dan juga penuh dengan kisah-kisah yang begitu luar biasa, dan juga tentunya pengajaran-pengajaran yang sangat penting. Dan oleh karena itu, kita akan segera masuk. Kalau Anda ingin pelajari perjanjian baru, tentu ada program Through the Bible yang disampaikan oleh Dr. Suhento Liao. Anda bisa dapatkan itu dari GBIA Grafe. Anda bisa lihat di website Grafe, yaitu di www.grafe ya, GRAPHE strip atau dash ministry.org. Anda search di sana, ada lihat website, Anda bisa hubungi lewat telepon dan lain sebagainya untuk mendapatkan Through the Bible ataupun Mutiara Kebenaran rekaman sebelumnya. Dan Mutiara Kebenaran ini Anda bisa dapatkan melalui podcast, Anda bisa dapatkan melalui YouTube, ya, terakhir sudah masuk YouTube, atau kalau Anda ingin dapatkan secara fisik, mungkin Anda bisa membeli flash disk atau lain sebagainya untuk mendapatkannya. Di dalam kitab Hakim-Hakim sendiri, kita sudah sampai di Hakim-Hakim pasal yang ke-9, dan ini memasuki suatu siklus yang baru, boleh dibilang. Dan apa itu siklus dengan Tuhan? Ya, kita sudah singgung dari awal bahwa dalam kitab Hakim-Hakim ini Tuhan mencatatkan bagi kita kebobrokan manusia dan ketidaksetiaan manusia, karena berulang-ulang terjadi hal yang sama lagi, sehingga kita sebut itu semacam siklus, bahwa manusia atau orang Israel di sini mereka meninggalkan Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Biasanya itu adalah karena muncul generasi baru yang tidak mengenal Tuhan. Dan kita sudah bahas itu banyak kali, bahwa betapa pentingnya iman itu diteruskan kepada generasi selanjutnya, tetapi ternyata itu tidak otomatis. Bukan karena mereka anak kita mereka punya iman seperti kita, melainkan tiap-tiap orang, tiap-tiap generasi harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ketika ini gagal dilakukan, ketika generasi berikutnya tidak mengenal Tuhan secara pribadi, akhirnya mereka akan meninggalkan Tuhan, dan mulailah siklus yang turun ini, siklus yang buruk, yaitu bahwa manusia atau orang Israel di sini mereka akan beralih kepada allah-allah lain, biasanya disebut Baal, kemudian Ashitoret dan lain sebagainya. Dan Tuhan yang setia, Tuhan itu selalu setia. Kita mungkin tidak setia, tapi Tuhan yang setia pasti dia akan bertindak. Dia menghukum orang Israel, dan itu adalah bentuk kasih setianya. Kalau dia membiarkan Israel begitu saja, maka Israel akan semakin jauh dan akan sepenuhnya meninggalkan Tuhan dan akan binasa nanti. Tetapi Tuhan justru mendisiplin mereka, menghukum mereka, justru adalah untuk supaya mereka berbalik. Dan Tuhan menghukum dengan banyak cara. Biasanya adalah dengan menyerahkan mereka kepada lawan-lawan mereka, menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain. Dan kita sudah membaca bagaimana Tuhan memakai misalnya orang Kanaan, ada yang disebut di situ Moab, misalnya bangsa Moab, kemudian ada bangsa Midian dan lain sebagainya, untuk mengalahkan orang Israel dan menyebabkan mereka sangat tertekan. Dan yang Tuhan inginkan adalah justru mereka mulai menyadari bahwa betapa buruk kondisi kita, dan itu adalah salah satu alasan Tuhan mengutuk bumi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Anda tahu, banyak orang merasa, Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk bumi, ya, bahwa mulai sekarang akan tumbuh semak duri, akan ada sakit penyakit, akan ada bencana alam, ya, dan dengan susah payah manusia akan bekerja untuk mendapatkan kehidupan. Dan banyak orang merasa, kenapa Tuhan harus mengutuk bumi? Itu justru adalah hal yang sangat indah yang Tuhan lakukan, sangat baik sekali. Karena segala yang Tuhan lakukan selalu benar dan baik, saudara Tuhan. Termasuk ketika dia menjatuhkan hukuman.
Anda bisa bayangkan kalau misalnya kita hidup di dunia ini dan kita semua ada dalam dosa, tapi dunia ini masih baik-baik saja seperti Taman Eden. Betapa berbahayanya itu, karena manusia akan menjalani hidup tanpa merasakan ada sesuatu yang salah, tanpa merasa perlu diselamatkan, tanpa merasa bahwa dunia ini kacau balau, melainkan fine-fine saja dan mereka hidup tanpa Tuhan, dan akhirnya ketika mati mereka binasa. Mereka masuk neraka. Jadi betapa berbahayanya itu. Tuhan mengizinkan dunia ini dikutuk dan manusia begitu susah menjalani hidup yang seringkali susah supaya kita sadar bahwa ada something wrong. Ada sesuatu yang tidak sempurna di sini. Ada sesuatu yang bukan semestinya begitu. Bukan seperti ini Tuhan mendesain dunia yang ada kesakitan, ada pandemi, ya, ada bencana alam dan lain sebagainya. Bukan seperti itu dunia awalnya, tapi karena ada dosa maka ini semua terjadi dan kita menjadi berpaling kepada Tuhan untuk mencari keselamatan. Dan ya demikian juga semua yang Tuhan lakukan adalah supaya orang Israel kembali kepada Dia, dan akhirnya ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan seorang hakim dan lain sebagainya. Nah, kita sudah menyelesaikan 4 boleh dibilang siklus, yaitu yang pertama adalah di pasalnya yang ketiga, Otniel. Siklus kedua adalah Ehud. Ya. Siklus ketiga adalah Barak, Deborah, dan kita bisa masukkan Samgar juga di sana. Siklusnya yang keempat adalah Gideon. Nah, itu sudah kita selesaikan di pasal yang ke-8. Kita akan masuk pasal 9 di sini. Ini masuk ke siklus yang kelima, dan di akhir dari pasal 8 kita sudah mendapatkan bahwa ternyata si orang Israel ini ketika Gideon mati, mereka kembali tidak ingat lagi akan Tuhan. Ya, di ayat 33, 34, dan 35 dari pasal 8, yaitu pasal yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya, dikatakan di situ bahwa setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Brit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya, dan juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Mereka meninggalkan Tuhan, maka pasti akan ada hukuman lain lagi, dan itu akan kita bahas di pasal 9. Sebelum masuk lebih jauh lagi, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia kepada kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami manusia sangat lemah. Seringkali kami jatuh, kami membacanya dalam firman-Mu, bagaimana berulang kali Engkau dengan penuh kasih setia menarik kami, namun manusia sering menyimpang Tuhan. Nah, biarlah kami belajar dari apa yang firman-Mu katakan di sini. Engkau yang kira tolong kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Dan di siklus yang kelima di sini, ini agak sedikit berbeda dengan siklus-siklus yang lain. Karena Tuhan tidak menghukum orang Israel, terutama dengan ancaman dari luar atau bangsa yang lain, tapi Tuhan mengizinkan masalah internal, atau kadang-kadang disebut suatu perang saudara, atau perebutan kekuasaan di dalam Israel itu sendiri, yang menjadi istilahnya hukuman bagi orang Israel. Jadi coba kita baca ayat yang pertama terlebih dahulu. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yakni semua anak Yerubbaal, atau 1 orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem, maka condonglah hati orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Brit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Oke, kita baca sampai sana dulu. Dan apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Gideon sudah mati, dan
untuk sedikit mengingatkan ketika teks berkata Yerubbaal, yang dimaksud adalah Gideon, karena Gideon nama lainnya Yerubbaal. Itu nama itu diberikan kepada dia karena sebelum Tuhan memakai dia, Tuhan menguji dia terlebih dahulu apakah dia berani untuk mematahkan atau menghancurkan patung Baal di rumah ayahnya gitu ya. Dan walaupun agak takut-takut, tapi Gideon melakukannya juga. Dan akhirnya dia dijuluki Yerubbaal, yang berarti melawan Baal. Dan sangat ironis sekali bahwa setelah dia mati, orang Israel kembali menyembah Baal. Jadi, wow ya, padahal Gideon adalah Yerubbaal, melawan Baal. Tapi betapa cepat mereka melupakan hal tersebut dan kembali kepada Baal. Nah, Yerubbaal atau Gideon ini kita sudah lihat di pasal 8. Ya sudah kita bahas bahwa salah satu kesalahan dia setelah dia berhasil menang dan lain sebagainya dan dia sukses, dia mengambil banyak istri, saudara kasih Tuhan. Dan kita diberitahu bahwa dia punya 70 anak. Wow, 70 anak. Dan kita melihat di sini, efek buruk dari punya banyak istri. Dan saya sudah singgung di sesi sebelumnya, karena sebagian orang ada yang mencoba membenarkan, menjustifikasi poligami, mau memakai Alkitab. Ya, tetapi sebenarnya tidak bisa. Alkitab tidak bisa dipakai untuk membenarkan poligami. Justru Alkitab adalah satu-satunya kitab suci ya, dari agama-agama seluruh dunia yang saya tahu, ya, satu-satunya kitab suci yang mendukung monogami atau menegaskan monogami sebenarnya. Di dalam Islam diperbolehkan 4 orang istri katanya. Kemudian di agama-agama lain juga tidak ada keharusan untuk monogami. Tetapi saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab kita diberitahu bahwa desain awal Tuhan untuk pernikahan adalah satu orang pria dengan satu orang laki-laki. Ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasalnya yang ke-19 ketika orang banyak bertanya kepada dia masalah pernikahan, Tuhan kembali lagi ke Kejadian. Tuhan menegaskan di situ, tidakkah kalian baca dari semula Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, ya, bukan 2 laki 1 perempuan, bukan 1 laki 2 perempuan atau 3 atau 4 perempuan atau berapa banyak pun yang lain, tapi Adam dan Hawa. Dan kita juga sudah membaca di 1 Timotius 3 ayat 1 dan 2, syarat seorang penilik. Ya, seorang penilik adalah seorang gembala jemaat. Syarat seorang gembala adalah suami dari 1 istri. Dan saya kembali menegaskan bahwa itu bukan berarti yang bukan gembala lalu boleh boleh punya banyak istri, tidak. Tapi ini mengindikasikan standar yang Tuhan tuntut begitu, hal yang baik yang Tuhan tetapkan ya sebagai syarat yang harus dipenuhi begitu. Oke, dan kita melihat bukan hanya Alkitab mengajarkan monogami, tapi Alkitab mencatatkan efek buruk dari poligami. Karena banyak orang berkata, tapi bukankah banyak tokoh dalam Alkitab ya, Abraham, Salomo, mereka berpoligami. Oh, saudara kasih Tuhan, benar. Itu adalah contoh Tuhan mencatatkan penyimpangan. Tuhan mencatatkan bahwa banyak orang yang lari dari desain Tuhan, tetapi Alkitab selalu menggambarkan ya efek buruk dari poligami itu. Ketika orang-orang terkenal dalam Alkitab dicatat berpoligami, mereka dicatatkan juga efek buruk dari poligaminya. Abraham dicatatkan, Daud dan Salomo dicatatkan, dan sekarang Gideon, Gideon ya dicatatkan juga di sini efek buruknya. Efek buruknya apa? Ya, salah satunya kita lihat sendiri di sini. Terjadi apa? Antar saudara tidak ada lagi kasih mesra. Karena apa? Mamanya beda-beda. Dan seringkali ketika seorang laki-laki punya banyak istri, ada persaingan di antara istri-istrinya itu yang akan meluber kepada persaingan di antara anak-anaknya. Dan kita masih ingat bahwa Gideon sempat ditawarkan untuk menjadi raja di pasal 8. Tetapi dia menolak. Dia bilang, aku tidak akan menjadi raja. Itu karena Gideon punya iman dan dia datang dari latar belakang yang sederhana. Jadi dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi raja. Gitu. Tapi bagaimana dengan anak-anaknya? Anak-anaknya mungkin banyak yang besar sesudah Gideon menjadi terkenal. Sehingga mereka tidak punya latar belakang yang sederhana dengan kerendahan hati seperti Gideon. Anak-anak Gideon banyak yang mungkin lahir dan tumbuh besar ketika dia sudah sukses dan mereka terbiasa dihormati oleh semua orang, dianggap sebagai pemimpin dengan luxury begitu ya, dengan kemewahan dan lain sebagainya, sehingga mungkin banyak di antara anaknya yang berpikir bahwa okelah kita menjadi raja saja. Kita akan memerintah Israel. Nah, ini adalah permasalahannya saudara kasih Tuhan.
Dan siapa yang akan menjadi raja dalam tanda kutip untuk menggantikan Gideon, walaupun Gideon sendiri tidak mau menjadi raja. Dan bisa jadi ada banyak ini ya pemikiran di antara mereka. Anda bisa membayangkan. Dan ketika anak-anak ini mereka berasal dari ibu yang berbeda-beda, persaingan di antara mereka sangat tajam ya. Bahkan akhirnya di sini apa yang terjadi? Kita membaca bahwa Abimelek adalah bukan anak dari istri, bahkan anak dari seorang gundik. Nah, gundik itu statusnya di bawah istri ya. Jadi istilahnya perempuan yang ditiduri begitulah ya, perempuan ditiduri tapi tidak diberikan status resmi sebagai istri. Anda bisa bayangkan. Jadi betapa kacaunya poligami itu sampai akhirnya istri pun banyak level. Kalau Anda pernah menonton film-film Cina kuno ya yang menggambarkan dinasti kaisar-kaisar Cina ya, Anda akan sering mendapatkan hal seperti itu bahwa istri raja itu, istri kaisar itu banyak levelnya gitu. Ada yang disebut Huanghou-nya ya, istilahnya empress orang bilang ya, kayak permaisurinya lah begitu. Itu yang istri paling resmi ya, istri paling resmi. Lalu di bawah dia ada istri-istri lain yang disebut gundik-gundiknya. Dan gundik-gundik juga levelnya beda-beda. Ada gundik level 1 lah, level 2 lah. Wow, sangat rumit sekali saudara kasih Tuhan. Ini tidak ada dalam Alkitab semuanya. Tidak ada, jauh daripada itu. Ya, Alkitab mengajarkan keduanya akan menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging. Tidak dikatakan ketiganya menjadi satu daging, keempatnya menjadi satu daging. Ya, tapi keduanya akan menjadi satu daging. Ini sangat jelas sekali. Dan kita melihat di sini, Abimelek malah bukan anak istri resmi, dia adalah anak gundik. Tetapi sangat menarik bahwa namanya adalah Abimelek. Abimelek itu artinya apa, saudara kasih Tuhan? Abimelek itu dalam bahasa Ibrani, Ab adalah bapak, Abi adalah bapakku, Melek adalah raja. Memang di dalam pasal 8 ayatnya yang ke-31 kalau kita lihat kembali dikatakan, juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia di sini dalam bahasa aslinya maskulin. Sehingga yang dimaksud adalah Gideon. Lalu ia atau Gideon memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Jadi yang memberikan nama Abimelek adalah Gideon. Tetapi bisa jadi itu dipengaruhi oleh istrinya. Karena seringkali ketika seseorang berpoligami lumayan parah atau lumayan banyak seperti Gideon di sini, sang istri, karena istri itu jadi lebih dekat dan lebih punya kepentingan dengan anak. Karena bayangkan sang bapak ini punya anak banyak sekali, kalau Gideon 70. Jadi hubungan tiap-tiap anak dengan bapaknya itu sedikit renggang sebenarnya. Tetapi hubungan anak dengan mamanya itu sangat kuat begitu. Karena dia harus bersaing dengan anak-anak lain dan dengan istri-istri yang lain bahkan. Jadi suatu dinamika yang sangat error sebenarnya. Sangat error dan sangat tidak alkitabiah, tetapi kita bisa melihat bagaimana sang istri jadinya seringkali menjadi punya semacam pengaruh yang lebih besar kepada anak, dan di banyak situasi seperti itu istri memainkan peranan yang lebih besar daripada suami gitu dalam hal anak gitu. Dan ya bisa jadi penamaan Abimelek ini ada hubungan dengan keinginan gundiknya ini juga, sekaligus ya mengelus-ngelus egonya Gideon, karena bapakku raja. Walaupun Gideon sendiri tidak mau menjadi raja, tapi anaknya akhirnya dikasih nama Abimelek, ya artinya bapakku raja. Jadi kita bisa berkata ini menarik bagi egonya Gideon, tapi juga memperlihatkan mungkin semacam ambisi dari gundiknya si Gideon ini, mamanya Abimelek, ambisi yang akhirnya diturunkan kepada si Abimelek itu sendiri. Dan ya Abimelek ingin menjadi raja. Gideon tidak mau jadi raja, tapi Abimelek pengen menjadi raja. Sehingga dia berkata kepada warga kota Sikem. Dan kenapa Sikem? Karena ibunya berasal dari Sikem. Dan kemungkinan besar Abimelek sendiri besar di Sikem juga. Dan menghasut mereka dan berkata, setelah Gideon mati, kalian mau dipimpin siapa? 70 orang atau satu orang saja, yaitu saya. Dan dia di sini memainkan hal yang dari dulu dalam hal politik ya dimainkan, yaitu masalah sara sebenarnya ya, suku, agama, ras begitu. Ya, intinya argumen dia adalah
Kalian kan saudara saya, kita ini satu kota, kalian harus dukung saya. Dan oke, mereka bilang, kita lihat ayat yang keempat tadi, mereka setuju, mereka memberikan dia uang, 70 uang perak katanya di sini, dari kuil Baal Brit. Jadi uangnya dari penyembahan berhala. Dan mungkin mereka tidak menyangka seperti apa Abimelek akan menggunakan uang ini. Mereka kasih dia uang modal lah. Ya, kalau hari ini banyak perusahaan startup ya, startup ini uang startup gitu. Jadi dikasih uang. Ternyata Abimelek menggunakannya untuk semacam membayar bodyguard pribadi dia atau pasukan pribadi dia yang terdiri dari petualang-petualang dan orang-orang nekat katanya di sini. Dan Abimelek menunjukkan dirinya sebagai seorang yang penuh dengan kekerasan, seorang berandalan yang bukan hanya tidak kenal hukum, tapi juga berani melakukan apa saja demi keuntungan pribadi. Dan dia datang ke rumah saudara-saudaranya, rumah ayahnya di Ofra katanya, dan membunuh di situ 70 orang saudaranya, kecuali satu yang berhasil lari, yaitu Yotam. Yotam yang paling bungsu, kita tidak tahu bagaimana caranya dia bisa menyembunyikan diri. Ya, biasanya yang paling bungsu, yang paling kecil itu tidak begitu diawasi, ya, tidak begitu dikenal gitu. Dan ya, Abimelek membunuh mereka semua. Wow, ya. Kita melihat di sini ya, suatu tindakan yang penuh darah di sini. Ayat yang ke-6 sangat menarik. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Shikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon tarbantin di tugu peringatan yang di Shikem. Nah, tugu peringatan yang di Shikem ini tugu apa di sini? Setelah saya cari-cari, sepertinya ini mengacu kepada apa yang ada di dalam kitab Yosua. Jadi ini tugu peringatan sepertinya didirikan oleh Yosua. Kita bisa lihat di Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-25 dan 26. Saya akan bacakan Yosua 24 ayat 25-26. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Shikem. Oke, jadi Yosua ada di Shikem. Dia mengikat perjanjian dengan orang Israel ini adalah tidak lama sebelum Yosua mati. Ayat 26, Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Jadi Yosua menulis, kemungkinan besar menulis kitab Yosua bahkan. Menulis kitab Yosua. Jadi Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon besar. Di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Jadi ini sepertinya adalah tugu peringatan yang ada di Shikem. Tugu peringatan yang didirikan oleh Yosua. Dan berbarengan dengan itu dia menuliskan kitab hukum Allah. Bisa jadi itu adalah Kejadian sampai Ulangan, dia salin lagi yang sudah ditulis oleh Musa, dan bisa jadi juga ini menambahkan kitab Yosua ke dalamnya. Jadi dari Kejadian sampai Yosua dituliskan dan kemudian dibuat suatu tugu peringatan di Shikem. Dan Abimelek dinobatkan, kalau kita kembali ke Hakim-Hakim, dinobatkan oleh orang-orang Shikem di dekat tugu peringatan itu. Di mana tugu peringatan itu sebenarnya adalah untuk mengingatkan Israel akan hukum Tuhan. Tetapi oleh Abimelek dan oleh orang Shikem ini diabaikan begitu saja, diabaikan dengan Tuhan. Dan apa efeknya? Wow, kita akan lihat ayat yang ke-7, kita akan baca di sini sampai dengan ayatnya, ya ini cukup panjang ya, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-20 sekian. Coba kita mulai saja deh. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka. Dengarkanlah aku, kamu, warga kota Shikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon?
Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Oke, kita stop sampai sana dulu. Dan Yotam adalah satu-satunya anak Gideon yang berhasil melarikan diri. Dan ketika dia mendengar bahwa si Abimelek ini dijadikan raja, dia menjadi tahu. Dia menjadi tahu ambisi liar dari saudaranya ini, ya, saudara tiri, ya, satu ayah tapi beda ibu. Dan dia berseru dari atas gunung Gerizim. Jadi berseru dari gunung, ada suara echo atau apa istilahnya bahasa Indonesianya, gema gitu ya. Suaranya jadi bisa terbawa jauh sehingga terdengar oleh Abimelek, oleh orang-orang Sikem di dekat gunung Gerizim di situ. Sementara dia bisa istilahnya dia bisa mengucapkannya dengan aman tanpa ditangkap gitu. Dan dia menyatakan di sini semacam suatu perumpamaan dan ya perumpamaan, suatu fabel boleh dibilang. Kalau biasa fabel itu kan binatang bisa ngomong ya, tapi ini dia memakai pohon bisa ngomong di sini. Dan ini menggarisbawahi satu hal sedikit, yaitu mengenai hermeneutika. Apa itu hermeneutika? Hermeneutika adalah ilmu untuk menafsirkan Alkitab. Bagaimana kita mau menafsirkan Alkitab, saudara kasih Tuhan. Dan orang yang Alkitabiah, kita akan menganggap Alkitab itu sebagai kitab yang serius. Ya. Kitab yang serius, Tuhan ingin mengungkapkan sesuatu kepada kita. Oleh karena itu, metode penafsiran yang benar haruslah metode yang literal, apa adanya. Apa adanya. Karena Alkitab bukan Tuhan tulis untuk membingungkan kita, untuk mengacaukan kita, untuk menipu kita. Tapi Alkitab adalah Tuhan mau kasih tahu kita informasi. Oleh karena itu, kita pahami apa adanya. Jadi Tuhan tulis A, ya kita pahami A. Begitu. Kita tidak perlu Tuhan tulis A, kira-kira maksudnya apa ya? Jangan-jangan maksudnya C atau D atau E gitu. Itu menjadi akan sampai kepada kebingungan yang luar biasa gitu. Jadi makanya kita bilang bahwa sistem penafsiran yang benar adalah sistem penafsiran yang literal atau apa adanya, harfiah. Nah, tetapi banyak orang salah konsep bahwa dia pikir metode penafsiran literal itu berarti tidak ada perumpamaan, tidak ada istilahnya metafora atau pokoknya sesuatu yang figuratif. Oh, tidak, bukan itu artinya. Metode penafsiran literal mengakui bahwa akan ada perumpamaan-perumpamaan, akan ada metafora, akan ada hal-hal yang figuratif, tetapi kita berkata bahwa teks dalam konteks akan memperlihatkannya. Seperti yang kita baca di ayat-ayat ini. Ketika si Yotam di sini menceritakan cerita ini, saya rasa semua orang yang bisa berbahasa, semua orang yang sudah pernah baca literatur dan sebagainya akan langsung memahami, oh ini bukan literal, ini bukan benar-benar ada pohon dan sebagainya, tapi ini adalah suatu perumpamaan. Semua ini suatu perumpamaan untuk mengajarkan sesuatu ya. Jadi ya kita harus memahami itu mengenai masalah penafsiran di sini ya. Dan dia menggunakan pohon-pohon untuk memperlihatkan ya, suatu ketika pohon-pohon mau mengangkat raja. Lalu dia pakai 3 pohon yang sangat hebat begitu. Pohon zaitun sangat penting bagi orang Israel karena menghasilkan minyak zaitun. Dan minyak saat itu adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk membuat wajah tetap segar, lain sebagainya. Kemudian ada pohon apalagi? Pohon ara di sini. Pohon ara juga sangat penting, ya buah ara, buah yang banyak dipergunakan di Israel. Kemudian ada pohon anggur, Nah, ini juga sangat penting sekali. Nah, menghasilkan buah anggur dan juga anggur sebagai minuman yang sangat penting di dunia zaman itu yang belum ada kulkas, belum ada segala macam kayak Coca-Cola, Fanta yang kita punya hari ini ya. Tapi 3 pohon yang hebat ini tidak mau menjadi raja, mereka tidak menganggap diri layak menjadi raja begitu. Dan ini menggambarkan bahwa Gideon tidak mau menjadi raja, anak-anaknya yang lain tidak berambisi segila si Abimelek misalnya. Tetapi akhirnya karena yang lebih hebat tidak mau menjadi raja, malah akhirnya siapa? Malah akhirnya Semak Duri. Semak Duri yang menjadi raja. Jadi ini semacam sindiran yang cukup pedas terhadap Abimelek bahwa kamu sebenarnya anak seorang gundik tidak punya kelebihan dibandingkan saudara-saudara kamu sebenarnya.
Ya, hanya saja apa kelebihan kamu? Apa kelebihan semak duri dibandingkan pohon-pohon yang lain? Kelebihan dia adalah dia berduri, dia tajam, dia bisa bisa melukai orang begitu. Jadi satu-satunya kelebihan kenapa Abimelek bisa menjadi raja karena dia cukup berani untuk membunuh saudara-saudaranya. Dia adalah semak duri yang tajam gitu. Ya, dan ya sungguh suatu perumpamaan yang sangat mengena di sini. Dan Yotam memberikan suatu peringatan di sini. Oke, dia bilang ya, ini bukan sesuatu yang natural. Intinya dia berkata, bayangkan masa pohon-pohon di perintah atau dipimpin oleh semak duri gitu kan. Sesuatu yang sangat tidak natural gitu. Nah, ini memperlihatkan bahwa ketika seseorang naik tahta atau menjadi pemimpin bukan dengan cara yang baik ya, tapi dengan cara yang sangat buruk di sini. Cara yang sangat buruk dengan pembunuhan, dengan pengambil alihan kekuasaan. Bahkan mulainya saja sudah jelek. Bayangkan dia dikasih uang tadi 70 keping perak dari kuil Baal Berit. Ya, dan ini menjadi suatu peringatan bagi kita ya. Siapa yang mendukung kita secara finansial itu kadang-kadang bisa memprediksikan banyak hal gitu. Ya. Hari ini banyak orang demi uang mau melakukan apa saja demi uang. Ya. Bahkan kadang-kadang pelayanan Kristen pun ada yang seperti itu. Gitu. Ya kita tahu kita butuh uang di dunia ini. Kita tahu kita butuh uang untuk proyek-proyek, untuk menggaji mungkin orang-orang yang ikut melayani atau banyaklah kebutuhan uang. Ya, tetapi kita harus perhatikan dari mana sumber uang ini. Ya, kalau kita mencari sumber dana dari orang-orang yang punya posisi yang bertentangan dengan Tuhan. Ya, misalnya satu pelayanan, lalu pelayanan Kristen misalnya kan, lalu meminta dukungan dana dari pabrik rokok misalnya, ini contoh saja gitu kan. Ini kan suatu hal yang sebenarnya sangat aneh gitu, dan sangat bertentangan ya. Suatu pelayanan Kristen lalu kita minta dana atau kita mencari dana dari hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan Tuhan. Nah, ini suatu hal yang harus kita waspadai karena dari awal ya Abimelek ini, ya, dari ambisi dia, kemudian dari cara dia menghasut orang-orang Sikem, kemudian dia dapat duit yang dari Baal Berit, kemudian cara dia untuk naik tahta dengan membunuh saudara-saudaranya semuanya sangat berdarah sekali. Dan Yotam berkata ini tidak natural, ini seperti pohon-pohon mau tunduk kepada semak duri. Nah, apa yang terjadi? Ini nggak akan berhasil dan akan ada api yang keluar dari semak duri terhadap pohon-pohon itu dan dari pohon-pohon itu terhadap semak duri. Nah, coba kita lanjutkan lagi di ayatnya yang ke-16. Sekarang dia terapkan, tadi itu kan perumpamaan pohon-pohon. Sekarang dia terapkan ke Abimelek dari ayat 16. Maka sekarang jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyabung nyawanya dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem, karena ia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelek dan silakanlah ia bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo. Dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet Milo dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek saudaranya itu. Oke, jadi dia terapkan kepada Abimelek dan ya dengan istilahnya kata-kata yang benar tapi menusuk begitu. Dan dia menyerang Abimelek dan juga menyerang warga kota Sikem karena keduanya sama-sama bertanggung jawab di sini. Ya, Abimelek juga jahat dan orang Sikem lah yang memungkinkan ini. Jadi dua-duanya akan dihakimi oleh Tuhan. Dan Yotam berkata, satu-satunya alasan kalian menjadikan Abimelek raja atau pemimpin kalian bukan karena dia berhak, dia punya kemampuan, dia ini bukan. Tapi ayat 18 dikatakan karena ia saudaramu.
Dan kembali ini menggarisbawahi betapa buruknya ketika kita membuat keputusan-keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang salah begitu, yang rasis di sini ya, yang bilang yang sukuisme, yang kelompok sendiri, dan sangat disayangkan bahwa sampai hari ini hal-hal seperti ini masih terjadi. Di politik Indonesia saja banyak orang yang memilih macam-macam, memilih presiden, memilih gubernur, memilih DPR dan sebagainya, bukan berdasarkan orang ini baik, orang ini berdiri untuk kebenaran, orang ini bersih, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan permainan suku misalnya, permainan agama. Agama dia sama dengan saya, suku dia sama dengan saya, dan sebagainya. Tidak mempertimbangkan ini orang sebenarnya bisa nggak berperan sebagai pemimpin, ya, dia bersih tidak dari korupsi dan sebagainya, ya, dan itu akan berujung kepada hal yang buruk di sini. Oke, tapi Yotam mengucapkan kutuknya, dia berkata, ya, kalau kalian memang sebenarnya, kalau kalian tulus mau menjadikan Abimelek raja, tapi kalian tetap berbuat baik kepada Gideon dan keturunannya, jadi tidak usah membunuh kami, maka itu semua orang akan baik-baik saja begitu. Kita juga sukacita, Abimelek mau jadi raja, silakan. Tapi kenapa harus membunuh Gideon dan anak-anak Gideon maksudnya di sini kan? Nah, karena kalian melakukan ini, maka akan ada api yang akan berperang di antara kalian. Kalian akan saling serang menyerang. Oke, kemudian kita lihat sekarang ayat yang ke-22. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel. Nah, kita stop sampai sana dulu ya. 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, makanya saya katakan ini adalah siklus kelima. Siklus kelima ini bukan Tuhan mendatangkan Kanaan atau Midian dan lain sebagainya, tapi Tuhan mengizinkan seorang pemimpin yang jahat untuk ya istilahnya berkuasa atas ya minimal sebagian Israel di sini, ya di Sikem dan lain sebagainya. Dan ya ini menggarisbawahi apa yang Alkitab katakan bahwa setiap kerajaan atau setiap pemerintah itu berasal dari Tuhan. Dalam pengertian Tuhan harus izinkan gitu. Ketika ada pemerintahan yang baik, ada raja yang baik, itu Tuhan bangkitkan bagi suatu bangsa. Tapi ketika ada pemerintah yang buruk, itu juga Tuhan izinkan. Nah, kadang-kadang kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan itu terjadi. Pemerintahan yang buruk, raja yang buruk, presiden yang buruk, atau apalah terserah, diktator yang buruk dan sebagainya, kaisar yang buruk. Itu seringkali Tuhan izinkan karena itulah yang pantas didapatkan oleh rakyatnya. Itulah yang pantas didapatkan oleh orang-orangnya, begitu. Dan Tuhan mengizinkan Abimelek, seorang raja yang jahat, raja yang tidak baik, untuk memerintah atas Israel karena Israel pantas mendapatkannya. Karena orang-orang Sikem pantas mendapatkannya. Gitu. Jadi kita akan mendapatkan pemimpin yang pantas kita dapatkan. Nah, ketika orang Israel keluar dari penyembahan Tuhan yang benar, lalu menyembah Baal Berit dan lain sebagainya, Tuhan izinkan, Ini biar kamu diperintah oleh Abimelek di sini. Dan 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel. Kita lanjutkan lagi ayat 23. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Setelah 3 tahun berlangsung pemerintahan Abimelek di sini, dikatakan Tuhan membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Bagaimana cara Tuhan membangkitkan semangat jahat ini? Bukan dengan cara manusia itu seperti robot lalu Tuhan yang atur semuanya. Tidak, manusia itu punya kehendak bebas. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Roh Tuhan senantiasa bekerja untuk menahan kejahatan manusia. Sebenarnya Tuhan itu senantiasa terus mengekang, baik itu dengan cara kerja Roh Kudus dalam hati, kemudian melalui nabi-nabi, kemudian melalui firman-Nya, dan ada banyak cara Tuhan mengekang kejahatan dalam hati manusia. Termasuk juga Tuhan mengizinkan atau tidak mengizinkan roh-roh jahat dan iblis. Ya, kita tahu di kitab Ayub bahwa iblis kadang-kadang mau bergerak, dia harus minta izin kepada Tuhan dan sebagainya. Jadi Tuhan itu banyak mengekang kejahatan. Ya, tetapi ketika ada saatnya penghakiman, kadang-kadang salah satu cara Tuhan mendatangkan penghakiman adalah dengan membiarkan kejahatan yang sebenarnya ada dalam hati kita untuk muncul gitu. Jadi ketika dikatakan bahwa Tuhan membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem,
Ini Tuhan mengizinkan kejahatan Abimelek dan kejahatan orang Sikem untuk muncul dan akhirnya diarahkan satu terhadap yang lain gitu. Ya, dan ini menunjukkan betapa berbahayanya kita membiarkan seseorang yang penuh dengan kekerasan untuk berkuasa gitu, karena lambat laun kekerasan itu akan dipakai dia untuk melawan kita. Ya, awal-awalnya kita senang-senang saja, mungkin untuk satu masa Abimelek dan orang Sikem, wah senang 3 tahun di sini kan, gitu kan. Mereka ada masa honeymoon lah istilahnya, masa bulan madu, mereka senang satu dengan yang lain. Tapi lambat laun pasti akan terjadi bahwa akhirnya saling menyerang gitu. Oke, kita baca lagi ayat 25. Sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Jadi ketika orang Sikem akhirnya tidak suka lagi dengan Abimelek, mereka menghadang jalan di situ untuk merusak ya mungkin komunikasi antara Sikem dengan si Abimelek yang saat itu tidak tinggal lagi di Sikem, dan juga untuk merusak perdagangan yang mungkin diandalkan oleh Abimelek untuk mendapatkan keuntungan besar antara Sikem dengan tempat-tempat lain di sini. Ayat 26. Sementara itu Gaal bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem. Warga kota Sikem percaya kepadanya. Jadi sekali lagi kita melihat di sini dari sisi Abimelek, ya, kamu didukung oleh orang Sikem bukan secara benar, tapi kebetulan kamu saudara mereka. Ya, kebetulan kamu waktu itu mereka senangi. Gitu. Nah, kalau mereka sudah punya pikiran lain lagi, maka mereka siap juga untuk mendukung orang lain tanpa melalui jalur yang resmi. Dan mereka mendapatkan Gaal di sini, Gaal bin Ebed, gitu, yang berhasil menghasut orang-orang Sikem yang mungkin lebih lebih saudara lagi dengan mereka atau lain sebagainya. Seperti yang kita baca lagi di ayat yang ke-27 di sini. Jadi pergilah mereka ke ladang, mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan mengirik memerasnya lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutuki Abimelek. Berkatalah Gaal bin Ebed, siapa itu Abimelek dan siapa kita orang Sikem, maka kita menjadi hambanya. Bukankah anak Yerubbaal dan Zebul wakilnya menjadi hamba orang-orang Hemor, ayah Sikem? Jadi mengapakah kita menjadi hambanya? Jadi kita bisa lihat di sini, Gaal rupanya memainkan ya sentimen primordial di kota Sikem, karena ingat bahwa Sikem awalnya itu adalah suatu kota Kanaan. Ya, dan awalnya kota Kanaan, di situ ada cerita tentang Hemor dengan anaknya Sikem, dan ada peristiwa yang si Sikem memperkosa si Dina waktu itu. Jadi ya itu adalah latar belakang kota Sikem, dan belakangan tentunya Sikem kita tahu menjadi kota Israel. Bisa jadi ada kawin campur, bisa jadi karena kita tahu orang Israel tidak begitu setia dalam mengusir orang-orang Kanaan. Ya. Jadi bisa jadi masih ada kawin campur dan sebagainya, sehingga Gaal di sini membangkitkan semangat primordialnya orang Sikem bahwa dulu bahkan sebelum kita jadi Israel aja kita sudah hebat begitu kan, sudah ada Hemor lah dan sebagainya. Ya, jadi bisa jadi Gaal juga ada darah Kanaannya gitu. Ya, jadi intinya dia menghasut dengan menggunakan hal primordial, kesukuan yang lebih kesukuan lagi, dan inilah bahayanya ya Abimelek memainkan kartu suku, kartu keluarga ya, dan mereka membuat keputusan bukan berdasarkan kebenaran tapi berdasarkan ini orang saya. Ya, jadi tidak peduli benar salah, ini orang saya, dan itu yang banyak terjadi hari ini kan. Ini kelompok saya, ini teman saya, tidak peduli dia benar dia salah, padahal tidak. Tuhan berkata, ayo tegakkan kebenaran. Ya, kebenaran itu harus tegak, ya. Tidak pandang bulu dan lain sebagainya. Dan kita baca lagi ya ayat 29, sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku mengenyahkan Abimelek. Lalu berkatalah ia ke arah Abimelek, perkuatlah tentaramu dan majulah. Ayat 30, ketika Zebul, penguasa kota itu mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Jadi Zebul ini rupanya adalah orang yang ditinggalkan Abimelek di Sikem untuk menjadi semacam gubernur kota itu, dan Zebul adalah orang kepercayaan Abimelek di sini. Ayat 31, ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruma dengan pesan, Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem, dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau. Oleh sebab itu berangkatlah pada waktu malam engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan adakanlah penghadangan di padang.
Ya, akhirnya mereka harus perang di sini. Ayat 33. Esoknya pagi-pagi pada waktu matahari terbit haruslah engkau menyerbu kota itu. Dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang kau dapati. Sebab itu berangkatlah Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sikem. Ketika Gaal bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ketika Gaal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Zebul, "Lihat, ada orang banyak turun dari puncak gunung." Jawab Zebul kepadanya, "Itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia." Ya, jadi oke, akan terjadi pertempuran di sini. Abimelek atur pasukannya, lain sebagainya. Dia ada di pegunungan. Sikem ada di lembah, di kota di situ. Dan orang-orang Abimelek mulai turun. Dan Gaal sempat lihat apa itu? Ya. Nah, zaman itu mungkin dia tidak punya teropong atau lain sebagainya. Apa itu? Lalu dibilang sama Zebul, itu orang ya katanya. Nah, Zebul bohongin dia. Oh enggak, itu hanya bayang-bayang. Dan ini adalah usaha Zebul untuk memberikan waktu lebih banyak lagi kepada Abimelek untuk menempatkan pasukannya dalam posisi yang prima, begitu ya. Istilahnya supaya Gaal tidak punya waktu persiapan yang terlalu banyak juga. Ayat 37. Kata Gaal sekali lagi, "Lihat, ada orang banyak turun dari pohon pusat tanah." Bukan pohon. Lihat, ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah dan satu kelompok datang dari jalan pohon Tarbantin peramal. Jawab Zebul kepadanya. Nah, akhirnya tidak bisa disangkal lagi. Ini memang orang. Jawab Zebul kepadanya, "Di manakah mulutmu itu yang mengatakan, siapa itu Abimelek? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka." Maka majulah Gaal dengan dipandangi oleh warga kota Sikem, lalu berperang melawan Abimelek. Jadi Sikem sepertinya dia tutup tembok ya, tutup pagar. Jadi Gaal dengan orangnya keluar untuk berperang, dan Sikem ya lihat-lihat aja siapa yang menang gitu. Mungkin Sikem berpikir mereka bisa netral. Tapi mereka gagal untuk memahami bahwa Abimelek sudah sangat marah dengan mereka. Ayat 40, tapi Abimelek mengejar dia dan ia melarikan diri dari depannya dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Ya, tewas sampai di depan pintu gerbang. Dan dari kata-kata ini kita bisa tahu bahwa orang Sikem membuka pintu pagar, kemudian membiarkan Gaal dan orang-orang yang melarikan diri dari Abimelek itu masuk ke kota, dan lalu mereka tutup lagi sebelum Abimelek berhasil masuk. Jadi ya, Gaal masih bisa selamat, Abimelek tidak bisa masuk. Namun, lihat ayat 41, adapun Abimelek tinggal di Aruma, tetapi Zebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya sehingga mereka ini tidak dapat tinggal di Sikem. Jadi, Gaal berhasil lari walaupun tentaranya kalah, tapi karena dia berhasil masuk lagi ke Sikem, ya, dia minimal nyawanya selamat begitu dari Abimelek. Tapi karena Sikem dipegang oleh Zebul, akhirnya Zebul usir mereka dari Sikem. Ayat 42. Keesokan harinya orang-orang kota itu pergi ke ladang. Jadi mungkin Sikem berpikir bahwa sudah selesai, Gaal sudah kalah, jadi kita balik lagi ke business as usual gitu ya. Tapi tidak. Setelah hal ini dikabarkan kepada Abimelek, dibawanyalah rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan. Lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka serta menewaskan mereka. Abimelek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota. Sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Nah, ini berbahayanya tadi yang saya katakan tadi. Ketika Anda memimpin atau Anda mengangkat pemimpin yang sangat berdarah, ya sangat haus darah seperti Abimelek, ya suatu saat dia tidak senang dengan kamu, dia akan arahkan pedangnya terhadap kamu. Ayat 45, sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Mendengar itu, masuklah seluruh warga kota menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil Elbrit. Dikabarkanlah kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota menara Sikem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke gunung Zalmon. Abimelek mengambil kapak lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya ke atas bahunya sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, "Turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini." Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan, lalu mengikuti Abimelek, meletakkan dahan-dahan itu di atas liang
dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota menara Sikem juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Kota Sikem dihancurkan, kemudian ditaburi dengan garam, sampai kira-kira tinggal 1.000 orang, saudara kasih Tuhan. Kita tidak tahu persisnya jumlah awal mereka, ya pasti jauh lebih banyak. Dibunuh, akhirnya tinggal 1.000 ini mereka sembunyi di sebuah kuil atau menara ya yang punya liang di situ. Namun Abimelek menggunakan suatu taktik, yaitu dia membakar, membuat suatu api besar di hadapan liang itu. Rupanya tidak ada jalan keluar, dan mungkin orang-orang Sikem berpikir kalau mereka sembunyi di dalam gua ini atau liang ini, mereka akan lebih aman ya, karena walaupun Abimelek punya lebih banyak orang, tapi karena gua itu sempit, jadi mungkin hanya bisa masuk 1 atau 2 orang sekaligus gitu kan. Maka bisa ditahan di situ, ya pasukannya bisa ditahan. Tapi Abimelek menggunakan api, ya dia membakar di depan dan asap itu masuk, dan asap ini membunuh saudara kasih Tuhan. Jadi banyak orang dalam kebakaran mati bukan hanya karena apinya, tapi karena asap, ya karena asap, dan akhirnya mereka mati semua, tidak ada satupun yang tersisa. Ini menggenapi apa yang Tuhan katakan bahwa hai orang Sikem yang jahat, ya, kamu melakukan kejahatan, Tuhan akan balas. Dan ya itu adalah pelajaran bagi kita, apa yang kamu tabur itu akan kami tuai. Ya, Tuhan tidak dipermainkan. Kalaupun belum di dunia ini, kamu akan tuai di dalam penghakiman kekal nanti. Lalu bagaimana dengan Abimelek sendiri? Nah, kita baca ayat 50 dan seterusnya. Abimelek juga Tuhan pasti akan hukumnya. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes, ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Kita tidak dikasih tahu kenapa dia menyerang Tebes, barangkali ya untuk memperbesar area kekuasaannya. Dia ingin berkuasa atas semakin banyak kota, dan Sikem yang tadinya mendukung dia kan sudah hancur. Dia perlu sumber pemasukan yang baru dan sebagainya. Nah, ayat yang ke-51, tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Walaupun Tebes punya defense atau ini ya, apa istilahnya, pertahanan yang bagus karena mereka punya menara, tapi Abimelek tidak takut. Mungkin Abimelek dia sudah punya pengalaman mengalahkan Sikem, dia punya pengalaman melawan orang yang sembunyi di menara atau di dalam gua atau dalam liang begitu. Mungkin dia berpikir dia sudah menjadi seorang ahli, seorang ahli untuk ini ya, untuk menyerang menara begitu. Dan memang ya menara manusia tidak ada yang foolproof istilahnya, tidak ada yang tidak mampu diserang gitu. Sekuat-kuatnya menara apapun bisa dikalahkan. Ya mungkin orang Sikem berpikir bahwa mereka aman dalam menara mereka. Dan orang Tebes juga berpikir mereka aman dalam menara mereka. Tapi ya, Sikem dikalahkan. Dan Tebes pun sebenarnya pasti akan dikalahkan ya kalau bukan Tuhan campur tangan di sini. Ya, tapi bagi orang percaya, coba kita perhatikan bagi orang percaya. Mari kita buka di dalam Amsal. Amsal pasalnya yang ke-18. Coba kita lihat di sini. Saya cari dulu. Amsal 18 ayat 10, ayat yang sangat indah. Saya bacakan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Ya, nama Tuhan. Apa itu nama Tuhan? Nama Tuhan mengacu kepada, nama itu adalah lambang dari pribadi. Ya, jadi pribadi Tuhan atau sifat-sifat Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ya, suatu menara memang adalah suatu pertahanan yang kokoh. Tapi sekali lagi, menara manusia tidak ada yang berfungsi 100%. Ya, pasti bisa dikalahkan. Tetapi kalau kita lari kepada Tuhan, nah di situ letak kekuatan kita. Ini seharusnya menjadi suatu penghiburan bagi kita. Oke, apa yang terjadi di Tebes di sini? Abimelek berpikir dia sudah hebat ya, sudah canggih, dia sudah ahli untuk menyerang menara, dan dia mau pakai taktik bakar lagi di sini. Di ayat 52, ayat 53. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati.
Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Ya, dan ini adalah suatu catatan bagaimana Tuhan mengizinkan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, dan orang Sikem jahat, Abimelek ya bin Yerubbaal jahat, dan ya, Tuhan akhirnya membuat mereka saling menjahati satu dengan lain gitu. Dan Abimelek mati karena seorang perempuan mengambil batu kilangan. Batu kilangan itu ya ada yang bilang sekitar 3 atau 4 kilogram begitu. Dan itu dijatuhkan dari atas menara dan kena kepalanya. Dan Abimelek tahu dia akan mati. Di zaman itu belum ada ruang operasi, tidak bisa dilarikan ke IGD, di mana ada dokter bedah saraf yang mungkin berusaha untuk mengembalikan ini tengkorak dia dan sebagainya. Abimelek tahu dia akan mati, dan dia lebih memilih mati dibunuh oleh pembawa senjatanya sendiri, supaya tidak dikatakan bahwa dia akan mati oleh perempuan. Sehingga pedangnya akhirnya si pembawa senjata membunuh dia gitu. Tapi sebenarnya mati tetap mati juga begitu. Dan ketika dia mati, dia akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ya, ketika dia mati, dia akan sampai kepada penghakiman yang lebih besar lagi. Dan ya kadang-kadang ada orang hari ini saking putus asanya dia mau mati. Ya, ada orang yang dia merasa hidup ini susah, dia mau mati. Tapi perhatikan, kalau Anda tidak sudah menerima kasih karunia Tuhan, kalau kamu belum dibenarkan oleh Yesus Kristus, kematian kamu tidak akan membuat segala sesuatu lebih baik. Kematian kamu akan membawa kamu kepada penghakiman kekal. Dan Anda akan masuk neraka kalau Anda belum mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, bagi orang yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, sudah diselamatkan, seburuk apapun kondisi kamu di dunia ini, percayalah bahwa Tuhan masih bisa menguatkan kamu. Jadi untuk apa bunuh diri? Hidup kita dari tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan memang mengizinkan kita mati, ya Tuhan punya cara untuk itu. Tapi selama Tuhan masih memberikan kita hidup, pakai hidup kita untuk Tuhan. Dan menariknya adalah Abimelek sangat tidak ingin orang tahu bahwa dia mati karena perempuan ya. Dia menolak itu. Tapi yang sangat menarik adalah generasi-generasi selanjutnya selalu mengingat bahwa dia mati gara-gara perempuan gitu. Kita bisa baca di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11 di situ ya. Dan kita masih ingat ketika Daud pernah menginstruksikan Yoab untuk membunuh Uria ya, dengan cara pasukan disuruh serang, lalu lagi heboh-hebohnya berantem disuruh mundur, dan Uria dibiarkan di sana. Lalu ya akhirnya berhasil, Uria mati. Perhatikan bagaimana Yoab berkata di sini ya. Ayat yang ke-20, 2 Samuel 11 ayat 20. Dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubesek? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Katakan sini ya. Ya jadi walaupun Abimelek berusaha untuk tidak diingat dibunuh oleh seorang perempuan, namun ya ujung-ujungnya semua orang tahu itu. Ya, dan akhirnya dia dikenal sebagai orang yang mati karena seorang perempuan menjatuhkan batu kilangan di atas kepalanya. Oke, jadi pelajaran yang indah bagi kita. Tuhan mengizinkan ini karena itu adalah suatu bentuk hukuman pada orang Israel. Ya, namun Abimelek Tuhan pakai untuk menghukum Israel, tapi Abimelek sendiri jahat, Tuhan hukum Abimelek. Jadi ini menggambarkan satu prinsip. Tuhan bisa menggunakan orang jahat untuk menghukum orang baik. Bisa nggak? Bisa. Itu Tuhan lakukan banyak kali. Tuhan menggunakan Babel untuk menghukum Israel, menggunakan Asyur untuk menghukum Israel. Sedangkan Babel dan Asyur juga jahat. Tapi kita nggak usah khawatir. Tiap-tiap orang jahat, sekalipun Tuhan pakai dia ya, untuk menghukum orang benar, orang jahatnya sendiri akan Tuhan hukum juga. Gitu. Jadi kita nggak usah khawatir tentang hal tersebut. Kita percaya bahwa Tuhan adalah hakim, raja yang sebenarnya di atas seluruh dunia, dan raja atas hidup kita. Mari kita melayani dia, mari kita tunduk kepada dia. Sampai di sini dulu, dan kita akan lanjut lagi pasal 10 dan selanjutnya dalam edisi selanjutnya, sesi selanjutnya. Maranatha, sampai bertemu. Saya Dr. Siva Ensen Liao. Maranatha.